Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat jilid ketiga. Dan sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ats-tsamin asyar, yaitu tentang dafnul mayyiti, menguburkan jenazah. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan Indonesia. Poin kedua, keutamaan menguburkan jenazah. Diriwayatkan dari Abu Rafi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaih, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, wa man hafara lahu faajannahu, ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannah." Barang siapa memandikan jenazah seorang muslim, lalu ia merahasiakan aibnya, Allah akan memberikan ampunan sebanyak 40 kali kepadanya, dan barang siapa menggali liang lahat lalu menimbuninya, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya atau jenazah sampai hari kiamat. Dan barang siapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari kiamat dengan pakaian dari sundus atau sutra tipis dan istibrok, sutra tebal dari surga. Lanjut. Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri biqiratain kullu qiratin mithlu Uhud." Barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim karena keimanan dan mencari pahala, dan hal itu selalu menyertainya hingga dia mensolatinya dan selesai dari menguburkannya, dia pulang dengan membawa pahala sebesar 2 qirot, dan setiap qirot seperti gunung Uhud. Lebih bagus kalau sebenarnya diulang dari pertama ya. Cuman pertama ini kita cukup baca saja. Coba antum baca dari awal. Cuma yang pertama tidak perlu dijelaskan. Supaya memang kita sudah bahas minggu lalu, tapi saya membayangkan kalau ada yang menyimak videonya langsung nomor 2, dia akan penasaran mana nomor 1-nya gitu, harus nyari lagi. Jadi baiknya diulang saja nomor 1 meskipun tidak dijelaskan. Silakan. Poin R, penguburan jenazah sebagai salah satu nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penguburan jenazah. Poin 1, hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Bila itu telah dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat, gugurlah dosa dari yang lainnya. Namun jika mereka semua meninggalkannya, mereka semua berdosa. Hal ini berdasarkan firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Quran Surah Abasa ayat 21. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan hamba-hambanya dengan penguburan jasadnya dan tidak membiarkannya dimangsa oleh binatang buas dan burung-burung pemakan bangkai. Ini merupakan penghormatan yang diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata." Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Quran Surah Al-Mursalat ayat 25-26. Allah Ta'ala pun menunjuki Qabil untuk menguburkan saudaranya Habil. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih.
Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan jasad saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan jasad saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Peristiwa ini merupakan awal dari kebiasaan bagi umat manusia dalam menguburkan jasad. Dan dikarenakan membiarkan bangkai manusia dapat mengganggu manusia lainnya serta menodai kehormatannya, maka jasad manusia wajib untuk dikuburkan. Ya. Menguburkan manusia fardu kifayah, di antara hikmahnya adalah menghilangkan gangguan yang akan memudaratkan manusia yang lain apabila ada orang wafat tapi tidak dikuburkan. Tadi nomor 2 sudah dibaca. Kita lompat ke nomor ketiga. Poin ketiga. Jenazah tidak dikuburkan pada 3 waktu yang dilarang, yang jangka waktu tersebut sangat singkat kecuali karena darurat. Hal ini berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Talathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu dhahirah hatta tamila syams wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ada 3 waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami pada waktu-waktu tersebut, yaitu ketika matahari baru mulai terbit hingga benar-benar terbit, ketika pertengahan hari hingga matahari condong sedikit ke arah barat, dan ketika matahari mulai akan terbenam hingga benar-benar terbenam. Tadi ada istabrok dan di buku antum istibrok. Yang benar istabrok. Nanti itu kan juga ada ayatnya kan tentang istabrok. Ya, nanti korektor dimasukkan di grup koreksi, istibrok diganti istabrok. Terus poin keempat. Poin keempat. Jenazah seorang muslim tidak boleh dikubur bersama mayat orang kafir atau sebaliknya. Jenazah seorang muslim harus dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, sementara mayat orang kafir ditimbun bersama di pekuburan orang-orang musyrik. Hal ini mengacu kepada beberapa hadis, di antaranya hadis dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu bahwa pada saat perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ke-24 jasad orang Quraisy itu dilemparkan ke salah satu sumur di daerah Badar yang kotor dan menjijikkan. Juga kepada hadis Bashir maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melintasi kuburan orang-orang musyrik. Beliau berkata, sungguh orang-orang itu telah tertinggal oleh kebaikan yang banyak. Kemudian beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau melintasi pemakaman kaum muslimin dan bersabda, sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tiba-tiba pandangan Rasulullah tertuju kepada seorang laki-laki yang berjalan di antara pekuburan dengan mengenakan sepasang sendal. Beliau berkata, wahai pemilik sepasang sendal Sibtiyah, atau yang terbuat dari kulit yang telah disamak, celaka engkau, lemparkanlah sepasang sendalmu itu. Laki-laki itu pun menoleh. Tatkala dia mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun melepaskan sandalnya lalu melemparkannya. Juga berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pamanmu Abu Thalib, ayah dari Ali sendiri,
adalah seorang yang sesat. Dia telah meninggal dunia. Lalu siapa yang akan menguburkannya? Beliau menjawab, idhab fawari abaka wala tuhdithanna hadatsan hatta ta'tiyani. Pergilah, lalu kuburkanlah ayahmu, dan janganlah engkau melakukan sesuatu apapun hingga engkau kembali kepadaku. Kemudian aku menguburkan ayahku, setelah itu aku kembali mendatangi beliau. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku mandi, dan beliau mendoakanku hingga beliau membaca sebuah doa yang tidak aku hafal. Nah, di poin yang keempat, petunjuk di dalam menguburkan mayit itu adalah bahwa jenazah muslim tidak boleh disatukan di dalam pekuburan dengan jenazah kafir. Orang kafir penguburannya di tempatnya sendiri, orang muslim sendiri. Maka misalnya kalau ada meninggal suami istri, di mana suami istri ini berbeda agama, lalu mereka berpesan misalnya, tolong nanti kalau saya sudah meninggal, saya disebelahkan sama bapaknya. Dan kita tahu bahwa ini suami istri, bukanlah kedua-duanya muslim, maka dipisahkan. Wasiatnya tidak boleh dijalankan. Disebutkan tadi bahwa Nabi SAW pernah melewati kuburan orang-orang kafir. Kemudian Nabi mengatakan, laqad sabaqa haula khairun katsira. Orang-orang ini tertinggal dengan kebaikan yang banyak. Kemudian Nabi jalan lagi, ada kuburan kaum muslimin, lalu kemudian Nabi mengatakan, laqad adraka haula khairan katsira. Orang-orang ini mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi, orang-orang muslimin itu ada kuburan tersendiri. Orang-orang musyrik atau orang-orang kafir juga kuburannya sendiri. Begitu. Lanjut. Poin kelima, disunahkan menguburkan jenazah di pemakaman. Hal ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menguburkan orang-orang yang meninggal dunia di pemakaman Baqi, sebagaimana hal itu telah diterangkan dalam hadis-hadis mutawatir. Selain itu, tidak pernah diriwayatkan dari seorang ulama salaf pun tentang perihal menguburkan jenazah selain di pemakaman, kecuali riwayat mutawatir yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di kamar beliau, dan hal tersebut merupakan kekhususan bagi beliau. Sunnah yang kelima, bahwa kaum muslimin itu dikuburkan di pemakaman, bukan disendirikan di tempat-tempat khusus. Sebagaimana yang kita mungkin dapati di sebagian daerah di negeri kita ini, atau juga di negeri-negeri yang lain seperti di Yaman, di Mesir, ada sebagian orang yang diberikan tempat khusus, bukan pemakaman. Seperti misalnya di dalam masjid. Ya, ini menyelisihi sunnah Nabi. Bahkan para ulama kita menegaskan bahwa ini termasuk jalan-jalan menuju kemusyrikan. Bukan kemusyrikan ya, jalan menuju kemusyrikan. Maka di sini penulis mengatakan as-sunnatu ad-dafnu fil maqbarah. Yang sunnah itu penguburan di pemakaman. Alasannya adalah lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfanul mauta fi maqbaratil Baqi'. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menguburkan kaum muslimin dan mereka dikuburkan di pemakaman Baqi'. Kama tawatarat bidzalika al-akhbar, sebagaimana hadis-hadis yang berkenaan dengan ini sudah mutawatir. Walam yunqal an ahadin minas salaf annahu dufina fi ghairil maqbarah. Dan tidak seorang pun dari salaf di zaman dahulu dinukilkan bahwa mereka ada yang dikuburkan di selain pemakaman kaum muslimin. Terlebih lagi apabila ada yang dikuburkan di dalam masjid. Sebagaimana kita dapati Balikpapan Tenggarong, Balikpapan Samarinda, nggak tahu mana lagi. Banyak tempat-tempat yang kalau kita mampiri masjidnya, mesti ada kuburannya. Kalau kita tanya, kenapa Bapak
Nah, kenapa orang ini dikubur di sini? Tidak jauh dari jawaban dia yang wakafkan tanah masjidnya. Oh, ini wasiatnya. Oh, ini guru kita. Kalau mau ditambah, apa dalilnya, Pak? Maka mungkin paling banter mereka akan berdalil dengan kuburan Nabi SAW berada di dalam Masjid Nabawi. Dan ini adalah akibat ketidakpahaman bahwa Nabi SAW itu aslinya tidak dikubur di dalam masjid. Di mana Nabi aslinya dikubur? Di dalam rumah. Di mana? Di kamarnya Aisyah. Ya. Tapi kan sekarang sudah dalam masjid. Apa jawaban kita? Karena itu perluasan. Kalau aslinya rumah sendiri, masjid sendiri. Lalu karena berbagai faktor, diantaranya adalah jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah, masjid dengan ukuran yang terdahulu tidak lagi menampung. Akhirnya ada perluasan ke depan, perluasan ke belakang, perluasan ke kiri, ke kanan, ke kiri kalau kita ngelihat dari depan, perluasan ke kanan, akhirnya perluasan ke kiri, dan akhirnya rumahnya Nabi masuk ke dalam area masjid sekarang ini. Tapi kalau aslinya Nabi SAW tidak dikubur di dalam masjid. Jadi kalau ada yang berkata kita kubur orang ini di dalam masjid karena mengikuti kuburnya Nabi, berarti orang ini salah paham. Begitu. Lanjut yang ke-6. Poin ke-6. Para syuhada dikuburkan di medan peperangan, tempat mereka syahid, dan tidak boleh dipindahkan ke pemakaman. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah untuk memerangi orang-orang musyrik. Ayahku yakni Abdullah berkata, "Hai Jabir bin Abdullah, tetaplah kamu berada di kelompok orang-orang yang menjaga kota Madinah hingga engkau mengetahui apa yang akan terjadi pada kami. Karena demi Allah, seandainya aku tidak meninggalkan beberapa orang anak perempuan, niscaya aku akan senang jika engkau terbunuh di hadapanku." Jabir melanjutkan ceritanya. Ketika aku bersama orang-orang yang menjaga kota Madinah, tiba-tiba bibiku datang dengan membawa jenazah ayah dan pamanku. Ia mengikat keduanya di atas unta penyiram air, lalu membawa keduanya masuk ke Madinah, agar dia dapat menguburkan keduanya di pemakaman kami. Tiba-tiba seorang laki-laki menyusul dan berseru, "Ketahuilah, sesungguhnya Nabi memerintahkan kalian agar membawa kembali orang-orang yang mati syahid untuk kalian kuburkan di tempat mereka telah mati syahid. Lalu kami kembali membawa keduanya hingga kami menguburkannya di tempat keduanya telah mati syahid." Adapun orang yang wafat di medan jihad, syahid di medan peperangan, maka dia dikuburkan di tempat peperangan itu. Sebagaimana kata penulis, asy-syuhada yudfanuna fi amakini istishhadihim fi ardil ma'rakah wala yunqaluna ilal maqabir. Orang-orang yang mati syahid di medan perang, maka mereka dikuburkan di tempat mereka mati syahid, yaitu di dalam area peperangan, dan tidak dipindahkan ke pemakaman yang lain. Nah, tadi ceritanya sudah jelas dari Jabir bin Abdullah ketika bibinya mengangkut jenazah bapaknya dan juga pamannya untuk dipindahkan dan dikuburkan ke tempat yang lain, maka ada yang berseru, "Ala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u bil qatla fatadfanuha fi masari'iha haitsa qutilat." Sesungguhnya kalian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kembali jenazah-jenazah yang sudah wafat, yang terbunuh di medan perang, dan kalian makamkan mereka di tempat di mana mereka mati syahid. 7. Poin ke-7. Menguburkan jenazah pada malam hari. Terdapat beberapa perincian mengenai hal ini. Ya, ini kadang-kadang kita butuhkan masalah ini, yaitu ad-dafnu lailan. Apa hukumnya menguburkan jenazah malam-malam? Misalnya wafatnya sore,
kemudian keluarganya sudah kumpul dan memandikan serta mengafaninya juga sudah selesai. Maghrib dibawa ke masjid, setelah maghrib orang sholatkan, setelah disolatkan langsung dibawa ke kubur sampai jelang isya. Ini contohnya. Silakan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Nabi menyampaikan khutbah. Tiba-tiba diceritakan ada seorang laki-laki dari sahabat beliau telah meninggal dunia, namun dia telah dikafani dengan kain kafan yang tidak panjang dan dikuburkan pada malam harinya. Maka Nabi melarang laki-laki tersebut dikubur pada malam hari hingga dia disolati, kecuali jika seseorang terpaksa melakukan hal itu. Nabi SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaklah dia memperindah kafannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, seseorang yang pernah dijenguk oleh Rasulullah SAW ketika sakitnya telah meninggal dunia pada malam hari. Lalu mereka menguburkannya pada malam itu juga. Tatkala memasuki pagi hari, mereka memberitahukannya kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya, "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?" Mereka menjawab, "Kami tidak ingin mengganggumu pada malam tadi, dan ketika itu malam sangat gelap." Lalu beliau mendatangi kuburnya dan sholat di sisinya. Tadi ada riwayat yang pertama bahwa diceritakan kepada Nabi SAW ada orang yang wafat. Lalu kemudian kubiro lailan, dia dikuburkan di malam hari. Fazajaron Nabi SAW an yukbaro ar-rajulu bil lail. Nabi melarang seseorang itu dikuburkan di malam hari hatta yusalla alaihi, sampai dia disolatkan terlebih dahulu. Illa an yuttarra al-insanu ila dzalik, kecuali kalau terpaksa. Dan banyak kondisi-kondisi di mana orang itu terpaksa menguburkan orang lain dalam kondisi malam hari. Coba misalnya apa? Bencana alam, ya kan? Yang wafat banyak, sementara tenaganya sedikit. Sementara kalau kemudian hanya mengandalkan waktu pagi saja atau siang saja, banyak pekerjaan yang tertumpuk di malam hari. Lu misalnya dibuat kebijakan, ada shift siang, ada shift malam. Kemudian ada yang bekerja di siang hari, ada yang bekerja di malam hari, supaya segala sesuatunya cepat beres. Karena kalau tidak nanti datang binatang-binatang, mengundang serigala, mengundang babi, mengundang binatang-binatang yang buas misalnya. Kalau tidak segera dikuburkan, maka ini bisa jadi ada hal yang memaksa untuk menguburkan kaum muslimin di malam hari. Nah, adapun dalam kisah yang lain ada orang wafat kemudian dikuburkan di malam hari. Lalu Nabi SAW bertanya, "Ma mana'akum an tu'allimuni?" Apa yang menghalangi kalian untuk kalian beritahu saya tentang wafatnya orang itu di malam hari lalu kalian kuburkan? Maka para sahabat menjawab, "Kami tidak ingin memberitahukan kepada engkau karena malam itu sangat gelap dan khawatir akan memberatkan engkau." Nabi SAW tidak memarahi para sahabat yang sudah terlanjur menguburkan orang tersebut karena faktor malamnya. Mereka tidak ditegur oleh Nabi karena faktor malamnya, tetapi ditegur karena tidak memberitahu Nabi. Lanjut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kami tidak mengetahui tempat penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kami mendengar suara orang-orang yang melintas di akhir malam Rabu." Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berbeda pendapat seputar masalah menguburkan jenazah di malam hari. Al-Hasan Al-Basri memakruhkan hal tersebut kecuali karena darurat. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf berkata, hal itu tidak dimakruhkan. Mereka berargumen bahwa Abu Bakar dan sejumlah ulama salaf dikuburkan pada malam hari
tanpa ada yang mengingkari perbuatan tersebut. Juga berdasarkan hadis tentang seorang perempuan kulit hitam atau seorang laki-laki yang biasa membersihkan masjid yang meninggal dunia pada malam hari. Lalu mereka menguburkannya pada malam hari itu juga. Nabi pun menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mereka menjawab, ia telah meninggal pada malam hari, lalu kami menguburnya pada malam itu juga. Rasulullah SAW bertanya, mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? Mereka menjawab, ketika itu malam sangat gelap. Namun demikian, beliau tidak mengingkari perbuatan mereka. Kita baca tadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan ada ikhtilaf ulama terkait masalah menguburkan orang di malam hari. Ada sebagian ulama yang memakruhkannya seperti Hasan Al-Basri, dan jumhur ulama baik salaf maupun khalaf tidak memakruhkannya karena ada banyak dalil-dalil pendukung seperti wafatnya sebagian salaf, termasuk juga sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga sahabat Nabi yang merupakan penyapu masjid. Ada riwayat yang mengatakan si penyapu masjid ini adalah wanita berkulit hitam. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa itu laki-laki. Ceritanya adalah mereka wafat di malam hari dan dikuburkan di malam itu juga. Nabi hanya menegur para sahabat, kenapa kau tidak memberitahu Nabi? Ala adzantumuni, kenapa kok kalian tidak beritahu saya? Mereka jawab, karena malam itu sangat gelap. Dan di sini tidak ada pengingkaran Nabi SAW soal malam harinya. Lanjut. Para ulama menanggapi tentang hadis ini bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan meninggalkan sholat jenazah di malam hari. Namun beliau tidak melarang menguburkan jenazah pada malam hari. Beliau hanyalah melarang meninggalkan sholat jenazah, atau karena sedikitnya orang yang mensolatinya, atau melarang memberikan kain kafan yang buruk, atau melarang keseluruhan yang telah disebutkan sebelumnya. Iya. Sebagian ulama ada yang mengatakan sebagai pelengkap masalah ini, yang dilarang oleh Nabi itu adalah dikuburkan di malam hari tapi tidak disolatkan. Coba misalnya kalau kita dapati ada orang wafat jam 8 malam, kemudian dibawa pulang ke rumahnya sudah sampai jam 9, dimandikan, dikafani, selesainya jam 10, habis itu disolatkan hanya oleh segelintir orang karena yang lain sudah pada tidur. Pagi-pagi orang datang cuma dapat berita, mana jenazahnya? Oh, sudah dikubur tadi malam. Akhirnya yang mensolatkan misalnya hanya segelintir dari keluarganya saja. Ini yang diingkari. Ya. Atau malah tidak disolatkan sama sekali. Meskipun kalau insya Allah di negeri kita, di Balikpapan misalnya, insya Allah itu tidak akan terjadi. Karena kaum muslimin begitu banyak. Tapi bila ada yang melakukannya, misalnya wafat jam 8, lalu kemudian langsung diproses malam itu juga, dikuburkan jam 10, ya, maka ini sesuatu yang tidak sepantasnya. Karena sang mayit tentu membutuhkan doa dengan cara disolatkan terlebih dahulu. Jadi, kalaupun seandainya wafat jam 8 malam, lalu dipertimbangkan, ini kalau dikubur malam ini, nanti yang sholatkan cuman kita, keluarga-keluarganya aja mungkin 10 orang, 20 orang, maka lebih baik ditunda supaya kaum muslimin besok paginya bisa ramai-ramai mensolatkannya. Lanjut. Saya, yakni penulis, pernah mendengar guru kami, Imam Abdul Aziz bin Baz, mengomentari hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini. Hadis-hadis ini menunjukkan dibolehkannya menguburkan jenazah pada malam hari. Sedangkan hadis yang melarang hal itu, maka larangan ini ditunjukkan jika di dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dalam mensolatinya. Dan karena hal ini disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW melarang penguburan jenazah di malam hari hingga disolati. Hingga disolatkan terlebih dahulu. Artinya kalau misalnya dia meninggalnya asar, 4:30 sudah bisa diproses, dimandikan, dikafani sampai jam 5:30 atau jam 6. Menunggu maghrib, orang membawa jenazah itu ke masjid, misalnya di Istiqlal ditaruh dulu di luar.
Setelah maghrib baru kemudian dimasukkan ke masjid, orang sholatkan, setelah maghrib dibawa ke kubur, insya Allah boleh. Gitu. Catatan, nanti khawatir lupa, boleh dicatat dekat situ. Masih ingat ada larangan mengikuti jenazah dengan api? Ada kan di bab-bab kemarin? Boleh dicatat. Ada larangan mengikuti jenazah dengan api. Hanya saja menguburkan di malam hari butuh penerangan. Ya atau tidak? Kita kalau mau ke kuburan di malam hari untuk menguburkan orang pasti butuh penerangan. Apa yang dikhawatirkan kalau tidak ada penerangan? Apa yang paling mudarat kalau nggak ada penerangan? Bukan jatuh. Apa? Nginjak kuburan. Iya kan? Nggak kelihatan. Kuburan diinjak. Duduk aja nggak boleh. Injak kuburan. Kena beling. Kena kaca. Kalaupun nggak kaca, masalahnya orang itu banyak yang nguburkan kaum muslimin pakai keramik, ya kan? Kadang kan keramik itu pecah, tajam. Terus kaki sobek, kena ujung-ujung keramik. Apalagi binatang, khawatir misalnya ular. Maka penerangan insya Allah boleh. Misalnya bawa senter. Adapun kaum muslimin zaman sekarang kemana-mana bawa senter. Iya tak? Kita kemana-mana bawa senter kan? Iya. Senter apa? Handphone. Senter HP. Maka tidak apa-apa. Dibutuhkan penerangan untuk menguburkan kaum muslimin. Ya, seandainya ada satu negeri atau daerah yang di sana memang mereka tidak punya listrik misalnya. Di sebagian daerah pedalaman mereka terpaksa menguburkan orang, atau misalnya jenazah bencana alam, anggaplah tsunami, ya kan, tersapu banyak orang, jenazah berjejer di pinggir jalan, kemudian gelap gulita karena PLN-nya juga rusak, pembangkit listrik semuanya rusak, akhirnya orang hanya bisa menggunakan api. Mau pakai handphone nggak bisa. Handphone hanya sebatas komunikasi, disayang-sayang baterainya. Kalau pakai flashlight nanti cepat habis. Mau nyolok di mana? Nanti mau koordinasi bagaimana? Nah, kita terpaksa orang pakai api. Nguburkan itu pakai api. Tujuannya bukan untuk ala-ala orang jahiliyah, tapi semata-mata penerangan. Ya, semoga ini insya Allah tidak mengapa. Lanjut. Kesimpulannya, jika terdapat kekurangan pada pemenuhan hak-hak jenazah, baik pada memandikan, mengkafani, atau mensolatinya, maka dia tidak boleh dikuburkan pada malam hari. Namun jika hak-haknya telah dipenuhi atau terpenuhi secara utuh, dia boleh dikuburkan pada malam hari. Pada kesempatan yang lain, saya mendengar beliau berkata, adapun mengenai riwayat Muslim, yang disebutkan di dalamnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menguburkan jenazah seseorang hingga dia disolati. Hal itu berkenaan dengan penundaan penguburan jenazah untuk disolati. Ketika penundaan itu dipandang lebih utama karena dapat memperbanyak jamaah. Kesimpulannya, bahwa kumpulan hadis tersebut memberikan faedah bahwa yang lebih utama adalah menunda sholat jenazah. Jika penundaan itu dapat lebih menyempurnakan pengurusan jenazah. Namun jika jenazah telah disolati pada waktu isya atau waktu maghrib, maka menguburkannya pada malam hari tidak dimakruhkan. Iya. Ini tadi yang saya sebutkan. Misalnya dia wafat di waktu asar, kemudian dari asar sampai maghrib sempat untuk menyelesaikan prosesinya. Setelah maghrib disolatkan, langsung dikuburkan, maka ini tidak mengapa. Meskipun dia malam hari karena sudah disolatkan.
Adapun wafatnya misalnya setelah Isya, kemudian langsung diprosesi di malam itu juga, sudah dimandikan, sudah dikafani, tapi dikuburkannya ditunda sampai besok. Alasannya adalah karena orang-orang mungkin sudah tidur, sementara yang diharapkan adalah banyak orang yang mensolatkan dan mendoakan. Maka insya Allah yang seperti ini pun tidak mengapa, karena lebih utama pada kasus ini untuk menunda penguburannya dikarenakan doa dan sholatnya orang-orang untuk si mayit itu lebih bermanfaat. Lanjut. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Muslim. Ada 3 waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami pada waktu-waktu tersebut, yaitu ketika matahari baru mulai terbit hingga benar-benar terbit, ketika pertengahan hari hingga matahari condong sedikit ke arah barat, dan ketika matahari baru mulai terbenam hingga benar-benar terbenam. Riwayat ini menunjukkan bahwa ketika matahari telah terbenam, maka pelarangan itu pun hilang, dan mensolati serta menguburkannya setelah waktu itu dibolehkan. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikuburkan pada malam hari. Demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum, mereka dikuburkan pada malam hari. Al-Alamah Ibnu Utsaimin berkata, diperbolehkan menguburkan jenazah pada malam hari jika kewajiban terhadapnya telah dilaksanakan, baik itu memandikan, mengkafani dan mensolatinya. Jika hal-hal tersebut telah dipenuhi, maka boleh menguburkannya di malam hari. Nah. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kita ringkaskan dulu. Menguburkan itu fardu kifayah, karena itu perintah di dalam agama. Ini juga dicontohkan di dalam sunnah, dan hikmahnya adalah menghilangkan kemudaratan dari kaum muslimin khususnya. Kemudian ada keutamaan bagi orang-orang yang menguburkan kaum muslimin, ya, seperti diantaranya adalah orang-orang yang menguburkan kaum muslimin, maka dia pulang dengan membawa pahala 2 qirot. Apa itu 2 qirot? Yaitu 2 gunung yang seperti gunung Uhud. Kemudian ada 3 waktu yang terlarang untuk menguburkan kaum muslimin. Kemudian tidak boleh menguburkan muslim dengan kafir, kuburannya harus dipisah. Kaum muslimin itu dikubur di pemakaman kaum muslimin, bukan di pemakaman khusus. Karena itulah yang dikerjakan Nabi SAW ketika beliau masih hidup kepada para sahabatnya. Mereka dikubur di pemakaman apa namanya? Baqi'. Adapun kasus Nabi, maka seorang Nabi diwafatkan di tempat di mana dia senang untuk dikubur di situ, sehingga di mana Nabi wafat, Nabi siapapun wafat, di situ dia dikubur, tidak dipindahkan. Orang yang wafat di medan perang, mati syahid, maka dia dikubur di medan perang. Boleh untuk menguburkan kaum muslimin di malam hari apabila sudah selesai diprosesi termasuk disolatkan. Tapi bila mempercepatnya di malam hari mengakibatkan sedikit orang yang mensolatkan, maka lebih baik ditunda lalu dikuburkan besok pagi. Habis ya? Dah.
Ada pertanyaan? Terkait jenazah seorang muslim tidak boleh dikubur dengan mayat orang kafir. Gimana hukumnya jika ada kuburan yang tercampur dengan orang non muslim? Apakah jenazah keluarga yang muslim yang ada di situ harus dipindahkan atau gimana, Ustaz? Contoh seperti kuburan Covid yang ada di kilo 15. Ini butuh fatwa. Butuh fatwa, harus nanya-nanya dulu kepada masyayikh. Saya belum tahu. Pertanyaannya bagus ini. Nanti tolong saya diingatkan, tim-tim, tolong saya diingatkan. Kita harus nanya. Karena penting dan hajat orang banyak. Kemarin terlanjur dikubur bareng dengan orang kafir karena faktor pandemi. Di pemakaman khusus, yaitu khusus para penderita COVID. Sekarang, apakah perlu digali lalu dipindahkan di pemakaman kaum muslimin? Ini harus ditanya dulu. Ya, butuh fatwa, karena ini masalah orang banyak. Pertanyaan? Habis? Itu habis ya? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.